Tapi saya akan mencoba memberikan contoh di dalam Alkitab sendiri. Apabila orang taat atau orang bertobat sesuai dengan firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, apa yang akan dialami? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam gambar ini bukan di Phuket ya, ini di sana, di jauh, di Israel. Ini adalah Simon Petrus. Kita tahu Petrus ini ada dua hal yang ia alami dari ketaatannya kepada Tuhan. Kalau di dalam gambar ini kita tahu ceritanya bahwa waktu gelombang badai mengamuk di pantai, di laut ya, kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, dia memanggil Petrus untuk datang ke hadiratnya, untuk menghampiri Tuhan Yesus. Pada waktu dia berjalan, betul-betul itu dia taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dia tidak tenggelam. Tapi singkat cerita di tengah jalan, di tengah laut, dia merasa sanksi. Dia mulai tidak taat kepada Tuhan. Apakah benar saya bisa sampai ke Tuhan? Makanya dia hampir tenggelam. Itu Petrus yang alami apabila dia tidak taat. Hidup kita pun sama. Pada waktu kita tidak taat, jangan menyalahkan Tuhan apabila di dalam kehidupan kita sehari mengalami gelombang badai. Ya. Kadang-kadang kita manusia lalu mengalami hal yang tidak enak, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan pilih kasih, Tuhan nggak sayang. Tapi kita tidak tahu bahwa ada sesuatu yang membuat Tuhan itu marah ke kita dengan ketidaktaatannya. Ya. Kemudian dari Petrus juga kita bisa lihat pada waktu itu Tuhan Yesus ada di pinggir pantai, tepatnya di danau Genesaret ya. Genesaret. Maaf tidak Indonesia ya. Kemudian waktu itu dia sedang mengajar, kemudian datang dua perahu habis dari dari ikan nanti ya. Datang dua perahu ke pinggir pantai, kemudian Tuhan Yesus menumpang di salah satu kapal itu, yaitu yang kepunyaan si Simon Petrus. Setelah dia selesai mengajarkan, Tuhan bilang ke Petrus, terus kita ke tengah, kita ambil ikan. Mungkin kalau saya seperti Petrus, karena saya bukan nelayan, mungkin saya percaya aja ya, karena saya tidak ada pengalaman untuk menangkap ikan. Tapi Simon Petrus ini orang ahli dalam menangkap ikan, karena dia memang pekerjaannya nelayan. Malahan dia bilang, Tuhan, kalau istilah sehari-hari ya, yang bercanda, mesin kapal saya mesin panas, gitu ya. Bau badan saya masih bau air laut. Saya baru sampai tadi malam, dan hasilnya ya nihil. Tapi itu untung saja Petrus hanya sebatas itu, tapi tetap dia turutin. Dia berlabuh ke tengah, dia lempar jalannya. Nah, apa hasilnya? Dikatakan di dalam Alkitab, jalannya hampir terkoyak. Terkoyak bukan karena apa-apa, karena ikan yang terlalu banyak ada di dalamnya. Jadi Petrus ini kita bisa mengambil contoh, kita mengambil manfaat bahwa ketaatan itu perlu bagi kita sebagai anak Tuhan. Ya, jangan menyalahkan Tuhan apabila hidup kita tidak berkelimpahan. Contoh kedua, nah ini adalah suatu perahu di mana banyak binatang di dalamnya. Ini adalah mengenai Nabi Nuh. Kita tahu saat itu Nuh dan keluarganya bukan hidup di negara yang aman, bukan hidup di negara yang seluruh penduduknya menyembah Tuhan atau percaya Tuhan. Tapi Nuh pada saat itu hidup di sekitar orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Tapi apa yang Nuh dan keluarga lakukan? Dia taat dan dia mengikuti apa perintah Tuhan. Di dalam Kejadian 6:9 dikatakan Nuh tidak bercela dan benar. Berarti kehidupan Nuh menghasilkan buah pertobatan. Nuh taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang Nuh tidak bercela dan benar. Singkat cerita, Tuhan bilang kepada Nuh, Nuh, sekarang kamu bangun bahtera, karena saya akan menghukum dunia ini dengan air bah. Karena
kejahatan manusia sudah sampai ke atas, sudah tidak bisa ditolerir. Kalau saat itu ada informasi ya, ini saya berilustrasi, misalkan saat itu Nuh mendengar kabar, oh 2 tahun lagi bener nih ada musibah, kayak kita kan 2012 katanya ada gempa dahsyat gitu ya. Nah, tapi kalau Nuh mendengar itu pada saat itu mungkin dia juga rela, oke lah Tuhan, saya akan bawa bahtera, karena prediksi dari ahli-ahli pada saat itu mengatakan pasti akan ada air bah yang besar, tsunami yang besar. Dia akan pasti membuat dengan sukacita. Tapi saat itu suasana cerah, tidak ada informasi apa-apa akan terjadi musibah. Tapi karena Nuh adalah orang yang benar, orang yang taat, dia mengikuti apa yang Tuhan katakan. Singkat cerita, air bah turun. Air bah turun kira-kira sekitar 150 harian. Nah, kemudian pada saat itu Tuhan mengingatkan, oh ternyata ada Nuh di dalam bahtera. Dia memberhentikan hujan dan kapal Nuh terkandas atau tersangkut di atas pegunungan. Nah, waktu kapal itu tersangkut berarti kan volume air sudah mulai berkurang. Tapi Nuh tetap setia. Dia tunggu di dalam kapal selama 40 hari. Setelah 40 hari dari kapal yang kandas, dia melepas burung. Dia melepas burung, ternyata burungnya balik. Tidak bawa apa-apa. Karena apa? Karena bumi masih diliputi dengan air. Dia tunggu lagi 7 hari. Dia lepas lagi burung. Ternyata burung pulang, dia bawa daun, hanya selai daun. Ya. Dengan demikian, ternyata bumi itu masih belum sepenuhnya kering. Dia tunggu lagi 7 hari. Dia lepas lagi burung, burungnya nggak balik. Karena apa? Karena tanahnya sudah terbebas dari air. Inti apa yang bisa kita ambil dari Nuh ini? Nuh itu sabar. Dia tidak kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian, tidak ada satu kata pun yang terlontar dari mulutnya atau mengomel pada Tuhan. Tuhan, saya sudah nunggu lama-lama di bahtera. Kapan keringnya? Dia tetap diam. Dia sabar menunggunya. Jadi yang saya bilang 40 hari, 7 hari, 7 hari, dia tetap sabar. Tidak ada komentar sedikit pun. Nah, apa yang Nuh terima dengan kesabaran itu, dengan ketaatannya? Ya. Di dalam Kejadian 9 dikatakan, Kejadian 9 yang pertama yang Nuh terima dari ketaatannya, dia bilang ya, yang pertama, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Ini hal yang pertama yang Nuh terima manfaat dari ketaatannya. Tuhan memberikan otoritas untuk menguasai bumi ini. Penuhilah bumi. Berarti kita semua ini yang hadir pada hari ini adalah keturunan Nuh. Ya, nenek moyang kita adalah keturunan Nuh. Terus yang kedua, manfaat apa yang Nuh terima? Dibilang ayat 2, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Jadi setelah bumi diberikan kepada Nuh, suruh kamu penuhi bumi ini. Kedua, Nuh diberikan kekuasaan. Apa yang ada di bumi kamu bisa makan. Semuanya diberikan kuasa kepada kamu. Dia akan tunduk kepada perintah kamu. Yang ketiga yang Nuh terima, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hidup. Jadi bukan hanya menguasai bumi, bukan hanya menguasai binatang-binatang yang hidup di dalam bumi itu, tapi Nuh juga diberikan kekuasaan untuk menikmatinya. Terkadang kita hanya berdoa, Tuhan minta berkat yang berlimpah, tapi kita lupa minta juga kuasa untuk menikmati. Ya. Saya sering mendengar hamba Tuhan bilang, orang tersebut kaya, jemaatnya kaya sekali, mobil banyak, segala banyak, cuman ternyata dia tidak bisa menikmati harta itu.
karena dia mempunyai penyakit darah tinggi, mempunyai penyakit gula, ya. Jadi dia tidak bisa menikmati. Tapi biarlah kita seperti Nuh. Pada waktu kita taat dan setia kepada Tuhan, tidak hanya berkat kita yang berlimpah, tapi kita bisa menikmati berkat tersebut. Jadi kesimpulan dari semua ini, berkat telah tersedia bagi kita semua. Tapi kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kehidupan kita yang selama ini, yang sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan, apakah kehidupan kita sudah setia kepada Tuhan? Apakah kehidupan kita sudah taat? Dan apakah selama ini kehidupan kita ini sesuai dengan perintah Tuhan? Biarlah itu menjadi renungan kita untuk kedepannya, bahwa tahun kelimpahan dan tahun pemulihan akan kita alami apabila seluruh kehidupan kita berkenan ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Katakan amin. Beri salam kiri kanan, katakan selamat taat, selamat bertobat. Ayo, berikan salam kiri kanan, katakan selamat taat, selamat bertobat. Wow, ya. Bapak Ibu tahu berapa umur Nuh waktu terjadi air bah? 600 tahun. Bapak Ibu tahu kapan, pada saat berumur berapa Nuh mendapatkan perintah untuk membuat apa ya? Ya, apa bahasanya sih? Bahtera. Ya. Bapak Ibu tahu pada usia berapa Bahtera diperintahkan untuk dibuat? 480 tahun. Ada 120 tahun yang dihabiskan oleh Nuh untuk menunggu, untuk membangun sampai janji Tuhan digenapi. Jadi saya mau bilang sekitar 1/5 masa hidup Nuh dihabiskan untuk menunggu penggenapan janji yang besar itu. Tadi Pak Riki menyinggung dengan banyak tentang kesabaran. Kita perlu taat, kita harus taat, kita harus bertobat. Dan mari tambahkan kesabaran di dalamnya. Coba kita buka sebentar di Ibrani 6 ayat 12. Saya akan tutup firman Tuhan pagi dengan satu kesimpulan yang manis sekali dari kita. Ibrani 6 ayat 12. Yang sudah ketemu, mari baca sama-sama dengan suara yang keras. Ibrani 6 ayat 12. 1, 2, 3. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang Tuhan janjikan. Ini adalah apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Katakan amin. Tetapi perhatikan baik-baik. Hari ini Tuhan bicara kepada kita oleh iman dan kesabaran. Di 2 bulan yang lalu saya pernah bicara tentang iman dan pengetahuan, ya, dan kebajikan. Nah, hari ini iman dan kesabaran. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan harus menambahkan kesabaran dalam kehidupan iman kita. Katakan amin. Kesabaran ini adalah salah satu yang menyusun kehidupan roh, yang merupakan buah roh dari kehidupan kita. Nah, iman itu dalam Ibrani 11 ayat 1, Bapak Ibu bisa baca. Saya artikan demikian. Iman itu adalah percaya atau kepercayaan atau dasar kebenaran untuk kita menuntut sesuatu, atau kebergantungan kepada Tuhan, merupakan ada unsur jaminannya, ada unsur kesetiaannya, atau juga bisa dikatakan sebagai satu sistem keteguhan moral, keyakinan. Nah, ini iman, percaya, yakin, ya. Nah, kesabaran adalah bisa dikatakan sebagai ketabahan, atau tadi salah satu bagian dari buah roh. Bahkan dalam bahasa Inggris di banyak bagian Alkitab dalam versi bahasa Inggris yang dikutip dari bahasa aslinya Ibrani, kesabaran itu bukan cuma menggunakan kata passion, ya, passion sabar, tapi digunakan juga kata long suffering. Long suffering itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari bisa kita artikan sebagai tahan menderita. Jadi jujur saja, orang yang sabar itu pasti menderita, tapi dia tahan karena dia punya iman, berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Nah,